まだもう少し。ここって脳腫瘍でグレード3か。このこと葵さん知ってるの？葵には言わない。柴と約束したんだ。 Halo guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, Mimin punya film menarik nih buat kalian. Film kali ini berjudul Love and Lie, yang berasal dari Jepang dan rilis pada tahun 2017. Oke, cus langsung saja kita melebur ke alurnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan sebuah acara pernikahan. Tetapi yang jadi pertanyaan, tamu undangan di acara tersebut memakai seragam SMA semua. Rupanya pernikahan itu adalah program dari pemerintah untuk meningkatkan laju angka kelahiran saat usia masih 16 tahun. Acara begitu sangat meriah, banyak teman-teman sebaya yang ingin segera menyusul kedua mempelai. Dan di akhir acara, seperti biasa mempelai wanita melemparkan buket bunga. Hai. Ternyata yang mendapatkan seorang siswa laki-laki bernama Yuto Shiba. Kemudian bunga tersebut diberikan kepada siswi wanita yang bernama Aoi Nisaka. Saat itu teman-teman yang lain begitu bahagia melihat momen kedekatan mereka berdua. Setibanya mereka di sekolah, Aoi dan kedua temannya mengikuti bimbingan nikah muda. Dikarenakan ketiganya akan menginjak usia 16 tahun. Ketiganya merasa jika pasangan pilihan pemerintah sudah sangat tepat, dan Aoi sendiri merasa tidak sabar untuk segera menemukan pasangan nikahnya setelah berusia 16 tahun. Sepulang sekolah, Aoi ingin membeli jajan krep yang berada di seputaran taman. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Ia ditemani oleh Shiba, teman Aoi sedari kecil. Shiba mengingatkan Aoi jika sebentar lagi ia akan beranjak 16 tahun. Dan Shiba mulai menggoda Aoi dengan mengatakan ciuman pertama Aoi dapat memberikan kebahagiaan. Rupanya dulu, sewaktu TK, Aoi pernah melarang Shiba untuk mencium anak perempuan lain selain dirinya. Mendengar hal itu, Aoi tentu saja menjadi salah tingkah di depan Shiba. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju rumah masing-masing. Namun sebelum berpisah, Shiba kembali mengatakan jika Aoi dapat menjadi seorang putri yang diselamatkan oleh pangeran, seperti yang diimpikannya dulu. Hari itu tiba waktunya Aoi berulang tahun. Ia merayakannya dengan kedua orang tuanya dan pamannya. Ia pun mendapatkan hadiah dari paman. Ia juga berpesan untuk memakainya saat bertemu dengan orang yang ia cintai. Ia pun menunggu telepon dari seseorang. Rupanya ia menunggu kabar dari Shiba. Namun tak lama Shiba menelponnya dan mengajak bertemu di sebuah taman. Terlihat Aoi memakai setelan baju hadiah dari paman. Setibanya di taman, Shiba juga memberikan hadiah kepada Aoi. Ia terlihat sangat bahagia mendapat hadiah itu. Tak lama, ia akan mendapat pemberitahuan mengenai calon pasangannya. Aoi tampak gugup dan ingin belajar memperkenalkan diri saat akan bertemu pasangannya kepada Shiba. Sebagai sahabatnya, Shiba tidak dapat menolaknya. Terlebih saat Shiba berpura-pura mengungkapkan perasaannya. 好きだ。それはちょっと早すぎでしょ。本気なんだ。芝くん練習に力入りすぎ。違う。俺はずっと葵のことが好きだ。 Saat itu Shiba begitu menghayati perannya tersebut dan bahkan menarik Aoi untuk diciumnya. Namun seketika itu ditolak oleh Aoi. Ia mengatakan jika kita seharusnya bersama dengan pasangan yang sudah ditentukan pemerintah. Shiba kembali mengatakan jika memang bukan dia pasangan dari pemerintah, ia akan selalu mendukung percintaan Aoi. Dan tak lama HP Aoi berbunyi yang menandakan pesan dari pemerintah. Belum sempat Aoi membacanya, dari kejauhan ia mendengar ada seseorang yang memanggil namanya dan memperkenalkan diri sebagai Sosuke Takachiho. Ia pun menunjukkan pemberitahuan biodata Aoi. Ternyata itu pasangan dari pemerintah untuk Aoi. Setelah selesai berkenalan, ia memberikan bunga sebagai hadiah perkenalan. Shiba yang melihat Aoi merasa senang menerima pemberian Sosuke, kemudian berpamitan dan meninggalkan mereka berdua. Tak lama Sosuke hanya mengatakan jika besok ia ingin bertemu di kafe yang berada di sebuah hotel dan pergi begitu saja. ロイヤルガーデンホテルのカフェラウンジでくすんだよ。 Keesokan harinya, karena terlalu gugup, ia pun meminta saran dari pamannya ketika melakukan kencan pertama. Pamannya yang juga seorang model tampak mendukung dan meminta dirinya untuk menikmati pertemuan itu.
Tak lama, Sosuke sudah menunggu di belakang Aoi. Keduanya tampak canggung saat pertama kali bertemu. Bahkan Sosuke cenderung bersikap dingin. Namun tiba-tiba, Sosuke menyela omongan Aoi dan menggandeng tangan Aoi untuk mengajaknya jalan-jalan. Namun kembali lagi, sikapnya menjadi dingin saat Aoi menyinggung nama Shiba. Kemudian Sosuke sebelum pergi berpesan di tanggal 20 ia akan menemui Aoi kembali dan pergi begitu saja. Sikap Sosuke itu tentu membuat kepikiran. Bahkan saat di sekolah pun Aoi belum dapat memahami sikap Sosuke tersebut. Teman-temannya mulai menggoda Aoi yang ternyata mendapat pasangan yang sangat kaya. Tak berselang lama, Shiba tampak memasuki ruang kelas dan Aoi terlihat menyapa Shiba. Tapi Shiba saat itu menjadi pendiam dan hanya mengucapkan selamat. Di pertemuan berikutnya, Aoi merasa ia mungkin masih belum terbiasa dengan sikap Sosuke. Jadi, ia bermaksud merubah penampilan agar dapat perhatian dari Sosuke. Namun dandanan Aoi saat itu terlalu berlebihan dan Sosuke ingin kembali bertemu. Namun saat itu justru Aoi mengatakan kepada Sosuke untuk tidak usah memaksakan bertemu jika memang tidak ingin bertemu. Tentu saja kejadian itu membuat Aoi merasa sakit hati dan memutuskan sebelum pulang, ia ingin membeli jajan krep di tempat biasa. Saat Aoi sedang sibuk memilih, terlihat ada seseorang yang pesan dan ternyata itu Shiba. Aoi tampak menanyakan penampilannya kepada Shiba dan Shiba dengan sengaja menjawab jika memang ia menyukai Aoi apa adanya dan tak perlu mengubah penampilan. Kemudian ia mulai bercerita mengenai Sosuke. Shiba menanyakan apakah Aoi bahagia bersama Sosuke. Namun saat itu Aoi mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Ia menjawab pertanyaan Shiba dengan kebiasaan memegang poni yang berarti sedang berbohong. Shiba berpesan kepada Aoi, lebih baik menghadapi secara langsung daripada kita marah dengan orang yang tidak terbuka. Mendengar perkataan itu, keesokan harinya Aoi bertekad untuk menemui Sosuke di rumahnya secara langsung. Tetapi saat ia berada di depan rumah Sosuke, ia merasa keheranan melihat rumah yang begitu besar dan mewah. Tak lama, ayah Sosuke dan ibu Sosuke datang dan ia ingin berbincang-bincang dengan calon mantunya tersebut. Dan sebelum obrolan terlalu jauh, Sosuke yang tiba-tiba datang menghentikan hal itu dan menarik tangan Aoi untuk dibawa kabur bersama-sama. Sosuke kemudian mengantarkan pulang Aoi. Dalam perjalanan, Aoi berusaha mencari tahu hubungan antara Sosuke dan kedua orang tuanya yang kurang begitu dekat. Dan saat itu, Sosuke mengatakan jika orang tuanya terlalu mencampuri urusan hidupnya dan membuat anak-anaknya mengikuti keinginan orang tua yang akhirnya akan membuat mereka kecewa. Sosuke meminta maaf kepada Aoi karena mendapat pasangan yang mempunyai hubungan kurang harmonis dengan kedua orang tuanya. Aoi berusaha memahami perasaan Sosuke dan akan lebih mempercayai Sosuke. Mendengar itu, Sosuke terlihat mulai benar-benar mengagumi dan menyukai Aoi. Dan setibanya di halte bus, Aoi segera berpamitan. Namun saat itu justru Sosuke mengejar Aoi dan menciumnya. Sosuke kemudian mengantar Aoi pulang karena ingin lebih lama bersamanya. Setelah kejadian itu, Aoi menceritakan masalahnya dengan Shiba dan mengucapkan terima kasih karena saran dari Shiba. Sikap Sosuke sedikit berubah dan menjadi lebih terbuka. Aoi juga mengingatkan jika sebentar lagi Shiba ulang tahun ke-16. Ia sangat tak sabar ingin mengetahui calon pasangan Shiba. Sepulang sekolah, Sosuke mengajak Aoi pergi jalan-jalan. Namun di tengah perjalanan, Aoi ingin merubah jadwal kencannya dan ingin mendatangi suatu tempat. Ternyata, Aoi sedang mencarikan hadiah untuk Shiba yang besok ulang tahun. Setelah mencari hadiah itu, Sosuke terlihat kesal dengan Aoi yang selalu membahas mengenai Shiba. Sebenarnya Sosuke cemburu dengan sikap Aoi terhadap Shiba. Namun, ia berusaha menutupi sikapnya tersebut. Aoi merasa senang. Sosuke sudah mulai berubah sikapnya dan mulai memperhatikan dirinya. Keesokan paginya, hadiah itu diberikan kepada Shiba karena tepat hari itu ia ulang tahun. Aoi begitu penasaran dengan pasangan Shiba. Namun saat itu Shiba hanya mengatakan jika pasangannya sedang berada di tempat yang jauh. Aoi mengatakan jika sepulang sekolah ia akan menemui Sosuke. Dan Aoi mengajak Shiba untuk pergi bersama dan memperkenalkan kepada Sosuke. Mereka bertiga akhirnya pergi bersama dan terlihat Aoi yang selalu membicarakan Shiba. Dan setelah makan siang, mereka memutuskan melihat pawai yang berada di samping mall.
Namun terlihat Shiba yang sedikit sempoyongan saat akan mengejar Aoi dan Sosuke. Setelah selesai mereka berjalan-jalan, Aoi tidak sengaja melihat toko souvenir dan ingin masuk untuk melihatnya. Saat itu, Shiba mulai berbicara serius mengenai Aoi kepada Sosuke. Shiba mulai memberitahu kebiasaan. Tentu saja Sosuke tidak mengetahuinya. Shiba ingin Sosuke lebih peka terhadap Aoi dan memperhatikannya. Bahkan Shiba mengatakan, jika mulai hari ini, ia tidak dapat mendukung hubungan kalian. Shiba kembali bertanya, apakah Sosuke dapat membahagiakan Aoi? Sosuke enggan menjawab dan mengatakan jika ini bukan urusanmu. Mendengar itu, Shiba mulai marah dan keduanya terlihat saling dorong. Namun hal itu dapat dilerai oleh Aoi. Dan saat Aoi mengejar Shiba, ternyata Sosuke menemukan sesuatu yang terjatuh dari dalam tas Shiba. Setelah kejadian itu, Shiba tidak berangkat ke sekolah dan sangat sulit untuk dihubungi. Sosuke memberi kabar kepada Aoi jika ia akan meneruskan sekolah kedokteran di Kyoto selama 6 tahun karena ia diterima di salah satu universitas di sana. Ia ingin meraih impiannya dengan kerja kerasnya sendiri. Aoi merasa senang sekaligus sedih harus berpisah dengan Sosuke untuk waktu yang lama. Namun Aoi akan terus mendukungnya. Setelah Sosuke mulai kuliah di Kyoto, Aoi menyempatkan untuk datang berkunjung dan mengikuti seminar kelas terbuka di jurusan kedokteran. Mereka berdua pun melepas rindu dengan berjalan-jalan keliling Kyoto. Dan tak lupa, Aoi membelikan oleh-oleh untuk pamannya. Ia datang berkunjung di kediaman pamannya dan saling bertukar cerita mengenai pasangan. Karena terlihat Aoi begitu bahagia saat menceritakan Sosuke. Pamannya mengatakan jika ia berpisah dengan pasangan yang sudah dipilih untuknya. Ia merasa tidak ingin menjadi penghambat bagi karir seseorang. Mereka memutuskan berpisah tepat sebelum melaksanakan upacara. Saat itu, mereka berkomitmen untuk mencari kebahagiaan mereka masing-masing. Mendengar cerita dari pamannya, Aoi merasa sedikit ragu. Di hari selanjutnya, Sosuke datang menemui Aoi dan mengajaknya ke suatu tempat. Ternyata Sosuke mengajaknya ke gereja dan memberikan patung kucing yang di dalamnya terdapat cincin. Sosuke bermaksud untuk melamar Aoi dan Aoi pun bersedia untuk menikah dengan Sosuke. Kabar bahagia itu pun Aoi umumkan di depan kelas dan terlihat teman-temannya bertepuk tangan bahagia. Namun hingga saat itu, bangku yang biasa dipakai Shiba masih kosong. Ia pun mengirim undangan untuk Shiba. Selang beberapa hari, Shiba menelpon Aoi dan ingin menemuinya di taman. Setibanya di sana, Shiba meminta maaf atas tindakannya kepada Sosuke dan Aoi. Sebenarnya, Aoi ingin mengatakan jika dirinya akan pergi ke Kyoto setelah menikah dan berjanji akan bahagia di sana. Namun saat itu, ia berbicara sambil memegang poni. Tentu saja, Shiba mengerti maksud Aoi tersebut. Shiba pun bermaksud menguatkan Aoi jika memang Sosuke pria yang tepat untuk dirinya. Saat itu, Aoi dan Sosuke sedang membicarakan mengenai persiapan pernikahan mereka. Aoi sangat ingin berkunjung menemui orang tua Sosuke. Namun hal itu selalu ia tolak dan justru membuat Sosuke kesal. Hal itu semakin membuat Aoi merasa penasaran, ingin kembali bertemu dengan orang tua Sosuke. Siang itu, sepulang sekolah, Aoi memutuskan untuk menemui ayahnya di rumah sakit. Mengingat ayah Sosuke seorang dokter dan pemilik salah satu rumah sakit di sana. Ia pun menemui ayah Sosuke dan berbicara sebentar mengenai masalah depan Sosuke. Ayahnya sangat tegas untuk memutuskan masa depan anaknya itu. Dari sini, Aoi bisa mengerti mengapa Sosuke kurang dekat dengan orang tuanya, terutama ayahnya. Ketika Aoi akan pergi meninggalkan rumah sakit, ia sekilas melihat Sosuke memasuki ruangan ayahnya dan tanpa sengaja ia mendengar pembicaraan Sosuke dengan ayahnya. Sosuke bermaksud meminta tanda tangan untuk surat rekomendasi perawatan penyakit tumor yang diderita oleh Shiba yang sudah memasuki stadium 3. Namun saat itu, ayahnya meminta sebelum membuat surat rekomendasi, ia ingin Sosuke menuruti keinginan ayahnya. Dan Sosuke menyetujui demi Aoi. Sosuke juga meminta ayahnya untuk merahasiakan hal tersebut kepada Aoi. Tapi kenyataannya, Aoi sudah mendengar semua percakapan tersebut yang membuat Aoi sangat terpukul. Setelah mendapat surat itu, Sosuke segera menemui Shiba dan mengingatkan segera berobat di rumah sakit yang dituju. Dan karena penyakit tersebut, Shiba menjadi sulit mendapatkan pasangan. Rupanya keduanya saling membantu dan mencoba merahasiakan hal itu dari Aoi karena mereka tidak mau Aoi merasa sedih. Shiba juga berpesan untuk menjaga Aoi baik-baik dan semua kenangan bersamanya akan diberikan kepada Sosuke.
Sosuke mengajak Aoi pergi ke taman di mana ia pertama kali bertemu dengan dirinya. Ia tampak memberikan sebuah hadiah yang sengaja ia pilih sendiri untuk diberikan kepada Aoi. Sosuke mengatakan jika saat itu ia hanya ingin mematuhi peraturan pemerintah tanpa melihat siapa yang akan menjadi pasangannya. Tetapi semakin jauh mengenal Aoi, ia merasakan kebahagiaan dan ingin suatu saat merayakan ulang tahun pernikahan di tempat ini. Ia pun memeluk Aoi dan seolah-olah sebagai salam perpisahan. Saat itu Sosuke menyadari jika Aoi menyukai Shiba dan begitu juga sebaliknya. Dan hari pernikahan pun akan segera dimulai. Namun tidak terlihat kedua mempelai memasuki altar. Ternyata Aoi sedang di luar gedung dan terlihat Sosuke datang menghampiri dan mengatakan jika Shiba tidak akan datang. Aoi mengatakan tidak apa-apa, tapi sambil memainkan poni. Dan tak lama Sosuke meminta untuk segera pergi menyusul Shiba. Ia pun memberikan tiket untuk Aoi dan pergi bersama Shiba di saat-saat terakhirnya. Sedangkan Sosuke meminta maaf kepada keluarga Aoi dan mendapatkan kemarahan dari ayahnya. Aoi segera berlari menuju bandara dan menyusul Shiba. Keduanya saling mengungkapkan rasa suka yang selama ini dipendam dan memutuskan untuk berlibur bersama dan menemani Shiba berobat. Aoi ingin bersama Shiba di waktu terakhirnya, namun kebersamaan itu tidak berlangsung lama. Shiba meninggal setelah berjuang melawan penyakitnya dan Aoi kembali dipertemukan dengan Sosuke saat berkunjung di makam Shiba. Terlihat Sosuke ingin memulai lembaran kehidupan baru dengan Aoi dan film pun tamat.